Pak Aswin Gantina dari Bank Indonesia. Terima kasih. Baik, kepada pemilik kendaraan plat KT 8743Q, plat merah KT 8743Q, plat merah untuk dibantu memindahkan kendaraan karena menutupi backdrop yang ada di parkiran bawah. Terima kasih.
mengucapkan juga selamat datang kepada Bapak Ibu Forkopimda Kota Bontang yang telah menghadiri acara pada hari ini. Selamat datang Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmatnya lah kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan rangkaian kegiatan launching Pasar Siap Kris yang akan kita selenggarakan pada pagi hari ini di Pasar Taman Rawa Indah, Kota Bontang. Sebelumnya kami ingin menyapa yang terhormat Bapak Basri Rasa SIP selaku Wali Kota Bontang, yang terhormat Bapak Aswin Gantina selaku Kepala Tim Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, yang terhormat Bapak Muhammad Edwin selaku Direktur Operasional dan Manajemen Resiko PT BPD Kaltim Kaltara, yang terhormat Bapak Asyarudin selaku Pemimpin Cabang PT BPD Kaltim Kaltara Kantor Cabang Bontang. Baik, selain itu saya ucapkan juga selamat datang kepada Kepala Dinas Kota Bontang maupun yang mewakili dinas, serta Forkopimda Kota Bontang. Dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati. Yang perlu kita ketahui bahwa kegiatan launching Pasar Siap Kris ini Mbak, dilaksanakan di 6 kota. Benar Sintinya. Dan yang telah melaksanakan antara lain Kota Samarinda yang bertempat di Big Mall dan Pasar Palaran. Yang kedua Kota Berau yang bertempat di Pasar Aji di Layas. Yang ketiga di Kabupaten Kutai Timur yang bertempat di Pasar Induk Sangatta. Dan yang keempat Kutai Barat yang dilaksanakan di Pasar Olah Bebaya. Dan pada hari ini dengan bangga juga kita dapat melaksanakan launching Pasar Siap Kris ini di Kota Bontang ya Mbak Maya. Dan kemudian akan menyusul di Kabupaten Kutai Kartanegara. Baik. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Cynthia dan rekan saya Maya, selaku MC pada siang hari ini untuk membaca susunan acara. Baik. Baik, untuk susunan acara pada pagi hari ini dimulai dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, sambutan, launching Pasar Siap Kris, kemudian penyerahan kris kepada perwakilan pedagang. Setelah itu kita akan melaksanakan kegiatan penyerahan kris kepada juru parkir pasar dan juru pungut retribusi. Penyerahan kris kepada perwakilan Masjid Besar Al Istiqomah. Lalu akan ada kegiatan foto bersama. Kegiatan meninjau pasar oleh para tamu undangan. Launching pembayaran kris beca motor wisata dan penyerahan bantuan CSR Bank Kaltim Tara dan dilanjutkan dengan penutup. Benar, Cinta. Baiklah, marilah kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Ibu Sri Handayani kami persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Selamat datang kepada Ibu Haja Najira SE selaku Wakil Wali Kota Bontang. Selamat datang Ibu dan selamat siang. Baik, untuk acara selanjutnya adalah pembacaan doa. Dengan harapan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Doa akan dipimpin oleh Bapak LD Martoni. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Bapak Basri Rase selaku Wali Kota Bontang, kepada yang kami hormati Ibu Haja Najira SS selaku Wakil Wali Kota Bontang, kepada yang kami hormati Bapak Aswin Gantina selaku Kepala Tim Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, kepada yang kami hormati Bapak Muhammad Edwin selaku Direktur Operasional dan Manajemen Resiko PT BPD Kaltim Kaltara, yang kami hormati Bapak Asharuddin selaku Pemimpin PT BPD Kaltim Kaltara Cabang Bontang, yang kami hormati seluruh Kepala Dinas dan Forkopimda Sekota Bontang, dan yang kami hormati para tamu dan undangan yang hadir pada kesempatan kali ini. Bapak dan Ibu serta hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memimpin doa bagi Bapak, Ibu serta hadir yang beragama selain Islam. Dipersilahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan bagi yang beragama Islam, marilah kita sejenak menundukkan kepala dan menadahkan kedua tangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya mengawali doa ini dengan mengucapkan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji dan syukur tercurah kehadirat-Mu atas segala nikmat, rahmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini Engkau pertemukan kami dalam acara launching Pacar Siap Kris. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, taufik dan hidayah-Mu bagi kami semua. Ya Allah, Tuhan yang maha mulia, anugerahkanlah kami kecerdasan berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan, agar kami dapat memajukan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur menjadi bank yang terdepan, maju, tumbuh dan berkembang, serta menjadikan daerah kota yang Bontang ini yang kita cintai ini menjadi daerah yang baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang maha pemberi petunjuk, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau ridhoi, bukan jalan orang yang Engkau sesat dan Engkau murkai. Ya Allah, berikanlah kami jalan keluar dari setiap kesulitan yang kami hadapi. Ajarkanlah kepada kami apa yang kami belum ketahui,
dan sempurnakanlah segala kekurangan yang kami miliki, serta cukupkanlah segala kebutuhan kami. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan orang yang senantiasa ingat kepadamu, mensyukuri segala nikmat-Mu, dan selalu beribadah kepadamu, serta mengabdikan diri hanya untuk-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dan dosa para pahlawan yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah, Engkau mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Untuk itu ya Allah, hanya kepadamu-lah kami mau menyembah, dan hanya kepadamu-lah kami memohon ampunan. Kalau bukan kepada Engkau, kepada siapa lagi kami harus mengadu dan memohon pertolongan? Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya acara berikutnya yakni sambutan-sambutan. Untuk sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Edwin selaku Direktur Operasional dan Manajemen Resiko PT BPD Kaltim Kaltara. Kepada Bapak Muhammad Edwin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan serta kami cintai Bapak Wali Kota Bontang, Bapak Basri Rasa SIP, dan juga Ibu Wakil Wali Kota Bontang, Ibu Najira SE, dan yang kami hormati Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kaltim, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Aswin. Yang kami hormati Kepala Dinas Despirindakkop Bapak Haji Kamilan SP, Kepala Bapenda Ibu Rafidah atau yang mewakili, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Heru Triatmojo SP MSI, seluruh Kepala Forkopimda atau yang mewakili. Yang kami hormati juga Bapak dan Ibu pelaku UMKM di Pasar Rawa Indah, dan yang juga yang saya hormati Ketua Becak Motor Bapak Laode yang saat ini juga hadir, dan juga keluarga besar Bank Kaltim Tara, pemimpin Bank Kaltim Tara Bapak Ashar beserta jajaran serta seluruh undangan yang berbahagia. Tentunya mengawali sambutan pertama-tama adalah kita tak henti-hentinya memanjakan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga dapat hadir bersama-sama di kesempatan yang berbahagia ini secara offline dalam acara launching Siap Kris di Pasar Taman Rawa Indah Kota Bontang. Dan tentunya salawat dan salam juga tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau, serta
termasuk kita, semoga kita kelak mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu yang kami hormati, kami ingin menyampaikan bahwa saat ini kita berada di era digital. Istilah revolusi daripada 4.0 dan mengarah kepada 5.0. Sepertinya awalnya kita tidak mengira bahwa itu seperti dalam film, Pak Wali. Digitalisasi itu seperti dalam film Marvel, film-film Transformer. Tapi ternyata sepertinya kita sudah mulai mengarah ke sana ya Pak Aswin ya. Bahwa semua secara bertahap, secara step by step kita akan merasakan. Dan yang sangat lucu, kita dulu tidak bisa memastikan bahwa para ojek dulu itu bisa menggunakan HP smartphone. Tapi faktanya tidak seperti itu. Malah mereka lebih jago dari kita saat ini dengan GPS, dengan aplikasi yang digunakan oleh mereka. Bersamaan dengan secara simultan bahwa Bank Indonesia, pemerintah, regulator mencoba untuk melakukan transformasi digital, terutama Bank Indonesia yang memberikan gerakan nasional non tunai di tahun 2014 dengan program elektronifikasi transaksi keuangan, merupakan perubahan dari sistem pembayaran menggunakan dari tunai menjadi non tunai, dan juga ditambah dengan TP2DD, tim percepatan perluasan digital daerah, di mana pemerintah daerah, kabupaten, kota dan provinsi juga bersama Bank Indonesia secara berkolaborasi bersama Bank Kaltim-Tara melakukan transformasi digital, dan diperkuat lagi dengan perubahan perilaku akibat daripada pandemi COVID yang memicu sebagai katalisator menjadikan people behavior atau perilaku manusia mulai berubah. Mereka tidak seperti kita berada di transisi masa perubahan itu. Perlu kami sampaikan pula bahwa di dalam implementasi daripada Quick Respon Indonesian Standard, dan kami Bank Kaltim-Tara terus mendukung dan tidak merasa puas dan tidak akan tinggal diam sampai pemerintah kota, kabupaten, provinsi bisa mengimplementasikan daripada transformasi digital itu, Pak Aswin. Bisa tepuk tangan buat kita semua sebagai kebersamaan kita. Tentunya program ini juga bagian daripada inklusi keuangan, khususnya terkait dengan literasi ekonomi digital, baik secara segmen mikro, dan hadirnya Quick Response Code Indonesian Standard merupakan standar kiat code yang juga salah satu instrumen di mana media pembayaran, instrumen pembayaran dulu ada kartu debit, ada kartu kredit, ada kartu uang elektronik. Sekarang BI menerbitkan lagi namanya KRIS sebagai bagian daripada instrumen media pembayaran. Tentunya tidak lain adalah kita bersama-sama ingin mendapatkan ekosistem sistem pembayaran yang cemumuah ya Pak ya, cepat, mudah, murah, aman dan handal, yang gampang digunakan, tidak mengeluarkan biaya besar, tapi sangat user friendly atau sangat bersahabat dalam penggunaan sistem pembayaran. Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota dan seluruh tamu undangan yang kami hormati, pada hari ini pemerintah Kota Bontang melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang
dan Bank Kaltim-Tara serta Bank Indonesia melakukan launching Pasar Siap Kris di Pasar Taman Rawa Indah, Kota Bontang, di mana dengan hadirnya Siap Kris ini proses transaksi menjadi cepat sehingga UMKM dapat langsung menerima uang dan perputaran usahanya, serta dengan menggunakan kris diharapkan mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan upaya yang dilakukan tentunya untuk maju lebih cepat dan tumbuh lebih kuat. Ini adalah tagline dari hari ulang tahun Bank Kaltim-Tara, Bapak Ibu semua. Mohon izin. Melalui kantor Bank Kaltim-Tara Cabang Bontang mensosialisasikan kepada para pelaku UMKM di Pasar Rawa Indah tentang kris, dan hingga saat ini sebanyak 132 pelaku usaha telah siap menggunakan kris pada pasar ini, Pak Aswin. Seluruh pelaku UMKM dapat menggunakan kris sehingga menjadi pasar percontohan di Kota Bontang ini. Saat ini jumlah merchant kris di Bank Kaltim-Tara sudah mencapai sebanyak 6.492 merchant kris dengan terbagi di Provinsi Kaltim sebanyak 4.489 merchant kris dan di Kaltara sebanyak 2.003 merchant kris. Sehingga dengan ada pertambahan saat ini 132 khusus di Bontang memiliki merchant kris sebanyak 450 lapak. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai informasi bahwa kantor Bank Kaltim-Tara Cabang Bontang juga telah mendukung program pemerintah Kota Bontang maupun Bank Indonesia melalui penerapan transaksi non-tunai Siap Kris, sehat, inovatif, aman, pakai kris pada sektor wisata maupun kerohanian. Dari sektor wisata, Bank Kaltim-Tara telah bekerja sama dengan kelompok usaha bersama Becak Motor Wisata Bontang di Kuala, Kota Bontang pada bulan Juni 2022 dengan total kurang lebih 20 armada melalui penyelenggaraan literasi dan inklusi keuangan, join promo, dan digitalisasi transaksi pembayaran, salah satunya layanan merchant kris Bank Kaltim-Tara untuk pembayaran non-tunai pada jasa angkut penumpang becak motor wisata. Sedangkan untuk kerohanian, Bank Kaltim-Tara telah bekerja sama dengan beberapa masjid di Kota Bontang, di mana beberapa masjid di Kota Bontang telah menerapkan kris sebagai pembayaran zakat dan infak. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan sebelumnya izinkan saya atas nama jajaran direksi dan manajemen Bank Kaltim-Tara tidak henti-hentinya mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas seluruh kepercayaan dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bontang dan seluruh masyarakat Kota Bontang, serta dukungan Bank Indonesia, dan juga kami sebutkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas perbankan. Dan juga kami mengucapkan kepada seluruh panitia atas terselenggaranya acara saat ini. Sekian sambutan yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika dalam penyelenggaraan terdapat hal-hal yang tidak berkenan. Semoga apa yang kita laksanakan ini menjadikan berkah dan kemaslahatan umat bagi masyarakat Bontang. Sebelum kami tutup, ini kayak ada tulisan pantun nih Pak. Berbuat amal baik penuh dengan ambisi, baca Al-Quran tenangan hati. Mari kita berkolaborasi menuju Bontang Cashless Society. Ada dua ini. Ke Pasar Rawa Indah membeli santan kara. Nah, santan kara dibeli bersama ikan bawal. Kolaborasi bersama BI, Pemkop Bontang dan Bank Kaltim-Tara. Sukseskan literasi ekonomi digital. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Muhammad Edwin. Baik, sebelum kata sambutan berikutnya, saya umumkan kepada
pemilik mobil Hilux warna putih KT 8743Q plat merah. Mobil Hilux warna putih KT 8743Q dan mobil Sigra warna abu-abu B1056VKW untuk dapat dipindahkan dari lahan parkir sebelah timur karena menutupi backdrop Bangkal Timtara. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan, Cynthia. Untuk sambutan kedua akan disampaikan oleh Bapak Aswin Gantina selaku Kepala Tim Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Kepada Bapak kami persilakan. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bontang, Bapak Basri Rase SIP. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Bontang, Ibu Hajah Nazirah. Yang kami hormati Direktur Operasional dan Manajemen Resiko, Bapak Muhammad Edwin, beserta jajaran, Pak Asarudin, Kepala Cabang BPD Bontang. Yang kami hormati juga Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang, Bapak Haji Kamilan, dan juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pak Heru, Bapak Ibu anggota Forkopimda Kota Bontang, dan juga Bapak Ibu Kepala OPD yang sebagai anggota TP2DD, Tim Percepatan Digitalisasi Daerah Kota Bontang, serta seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas ridhonya kita semua dapat dipertemukan pada rangkaian acara yang berbahagia, yaitu launching Pasar Siap Kris di Pasar Taman Rawa Indah Kota Bontang. Rangkaian acara ini juga tadi kami dengar akan dilakukan selain launching Pasar Siap Kris juga penggunaan becak motor wisata menggunakan kris juga. Oleh karena itu kami menyambut baik bahwa kegiatan ini dilakukan dalam rangka percepatan dan perluasan digitalisasi daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan keuangan digital sebagai sumber ekonomi baru terutama di Kota Bontang ini. Bapak Ibu yang berbahagia, pandemi COVID-19 memicu percepatan digitalisasi transaksi pembayaran yang semakin berkembang, baik secara nasional maupun regional. Dapat kami informasikan bahwa berdasarkan statistik sistem pembayaran dan infrastruktur pasar keuangan edisi September 2022, volume transaksi penggunaan uang elektronik nasional hingga bulan Agustus mencapai 2,1 miliar transaksi dengan nominal mencapai 197,3 triliun rupiah. Jadi merupakan cukup tinggi gitu, baik dari sisi transaksi maupun nilainya. Percepatan digitalisasi transaksi pembayaran yang kita alami saat ini menjadi peluang dalam upaya mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan digital di wilayah kita masing-masing. Dengan adanya ekonomi dan keuangan digital yang inklusif, kami yakini akan memberikan transaksi yang efisien bagi masyarakat, kemudahan pembiayaan produktif bagi para pelaku UMKM, dan juga meningkatkan pendapatan daerah yang pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif. Pengembangan ekonomi dan keuangan digital sejalan juga dengan agenda penting di mana tahun ini Indonesia menjadi presidensi G20 yang memiliki tema Recover Together, Recover Stronger. Kontribusi inklusi keuangan digital menjadi salah satu pokok agenda yang difokuskan sehingga perluasan ekonomi digital dapat lebih inklusif dan berkelanjutan guna mendorong perekonomian daerah yang muaranya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi Bapak Ibu, kami Bank Indonesia juga menginginkan ekonomi digital ini inklusif tadi ya, tidak hanya ke anak muda atau orang di kota, tapi juga Bapak Ibu tadi ya yang berusaha di bidang UKM, usaha mikro, transportasi, wisata gitu, yang tidak mengenal digitalisasi, mempunyai handphone. Nah itu yang kita ingin inklusi, tidak terkecualikan, karena
suatu perkembangan teknologi itu merupakan suatu keniscayaan ya. Setiap orang pasti akan terpapar oleh teknologi. Makanya kita tidak ingin meninggalkan Bapak Ibu yang di kalangan usaha mikro. Kita ingin masuk atau terinklusi dalam perkembangan ekonomi digital ini. Bapak Ibu hadir yang berbahagia, dalam rangka percepatan dan perluasan digitalisasi di Indonesia, BI menerapkan kebijakan sistem pembayaran melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Salah satu kebijakan dan inovasi yang diluncurkan oleh BI dalam mendukung transaksi digital secara nasional adalah melalui KRIS ini, Quick Response Code Indonesia Standard. Jadi Bapak Ibu kalau berkaca dulu kartu kredit, kartu debit di kasir itu, di meja kasir itu banyak edisi gitu Bu Ibu ya. Ada BCA, mungkin ada edisi Bank Mandiri, macam-macam gitu. Tapi kita satukan standarisasi melalui GPN, Gerbang Pembayaran Nasional. Itu sudah cukup satu edisi bisa menggunakan kartu berbagai macam. Nah, di awal perkembangan KRIS, QR Code juga demikian. Mungkin Bapak Ibu masih teringat di awal-awal itu di meja kasir tuh ada tuh dari OVO, dari GoPay, dari ShopeePay gitu ya, macam-macam. Nah, itu QR-nya masing-masing. Sekarang Bank Indonesia sudah membuat standar. Cukup satu kode QR, transaksinya bisa menggunakan aplikasi apapun gitu ya, baik dari mobile banking, baik dari PJP seperti OVO, GoPay, ShopeePay atau link aja gitu. Jadi cukup pedagang memiliki satu kode QR, termasuk juga mungkin nanti Bapak Ibu yang di becak motor kan krisnya nanti cukup satu gitu. Yang penumpangnya punya aplikasi apapun dia bisa melakukan scan krisnya dan bayar langsung masuk ke rekening Bapak Ibu. Selanjutnya dukungan masyarakat juga sangat diperlukan untuk mendorong digitalisasi daerah. Seluruh stakeholder harus bersinergi dalam upaya melakukan sosialisasi, edukasi, dan peningkatan literasi masyarakat dalam menggunakan transaksi non-tunai yang pada muaranya dapat mendukung digitalisasi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu sebagai informasi untuk semester 1 2022 ini Kota Bontang indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerahnya sudah dalam tahap digital. Jadi sudah masuk dalam tahap tertinggi dengan poin 88, berapa gitu ya. Jadi apresiasi untuk Kota Bontang yang sudah masuk dalam tahap digital untuk indeks ETPD-nya di semester 1. Nanti di semester 2 mudah-mudahan bisa tetap dipertahankan indeks elektronifikasinya tetap sebagai kota digital, tapi mungkin poinnya bisa bertambah gitu. Jadi poin itu nanti ada penilaiannya dari sisi implementasi, realisasi, dan juga lingkungan strategis. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, akhir kata kami berharap launching ini dapat menjadi awal dalam memacu pertumbuhan ekonomi digital Kota Bontang. Melalui implementasi transaksi non tunai, seluruh layanan dan transaksi bisa lebih efisien, transparan, dan cepat. Dan sebagaimana mungkin Bapak Ibu ketahui, kami di sini juga kolaborasi antara Kementerian Perdagangan. Makanya kami dibantu Pak Kepala Dinas, Pak Kamijat, terima kasih banyak. Karena salah satu poin atau pasar untuk mendapatkan standar nasional Indonesia ya Bapak ya, ada 2 poin yaitu harus memiliki teknologi informasi dan juga digitalisasi. Nah ini Bank Indonesia dari 40 sekian persyaratan suatu pasar bisa mengadopsi dianggap sebagai pasar yang sudah memiliki standar nasional Indonesia itu diantaranya kami fasilitasi untuk digitalisasinya Bapak Ibu seperti saat ini sehingga pedagang maupun masyarakat bisa bertransaksi secara digital. Dan alhamdulillah mungkin nanti tadi seperti Pak Edwin sampaikan ini menjadi satu ekosistem. Masyarakat datang bawa kendaraan, parkir sudah pakai KRIS ya, bisa bayar digital. Nanti masuk ke pasar belanja, beli sayuran, beli beras, beli bawang, gula, itu bisa bayar secara digital juga. Jadi sangat efisien. Tidak seperti mungkin pakai kartu ya, harus memiliki EDC ya, baik bank maupun pedagang harus ada cost di sana, ada biaya untuk memiliki EDC. Kalau KRIS itu cukup nanti diprintkan oleh BPD ya Pak Edwin ya, mau diprint 1 kali, 2 kali, 10 kali itu bisa Pak, tanpa biaya ya, paling biaya kertas lah Pak ya sama biaya tintanya gitu ya, tapi itu sangat efisien dibanding dengan menggunakan kartu, kita harus mengadakan edisinya gitu Pak gitu. Nah ini
cukup dengan kris tadi di print, disimpan di kasirnya. Masyarakat cukup punya handphone dan ada sinyal HP-nya, dan terutama yang penting ada saldonya juga gitu. Nah ini barangkali yang nanti dengan mudah masyarakat bisa bertransaksi. Demikian Bapak Ibu, semoga semua yang telah kita upayakan dapat memberikan kebaikan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya Kota Bontang, sehingga dapat mewujudkan suatu kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Mungkin izin Pak Wali Kota, Bu Wakil Wali Kota, seperti Pak Edwin tadi menutup dengan pantun. Mohon maaf kalau pantunnya nggak sebagus Pak Edwin nih. Pergi ke Bontang jangan lupa sambal gami yang terkenal. Dimakannya pakai ikan sampai habis. Cakep. Mari dukung Bontang sebagai kota digital. Jangan lupa transaksinya pakai kris. Demikian dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Aswin Gantina. Untuk sambutan ketiga akan disampaikan oleh Bapak Basri Rase SIP selaku Wali Kota Bontang. Untuk kepada Pak Basri kami persilakan. Minta maaf, jangan menunggu pantun dari saya ya. Saya minta maaf duluan memang. Karena saya nunggu-nunggu dari Bu Wakil nggak dikasih-kasih pantunnya. Dia bilang besok aja deh katanya, kalau sambutan lagi baru saya tuliskan pantun. Betul capek dari Guntung, jadi dia tidak sempat tulis-tulis pantun untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati Ibu Wakil Wali Kota, Pak Aswin dari Bank Indonesia, Pak Edwin, sahabat saya dari Direktur Bank Operasional Kaltim Tara, Pak Ashar, Kepala Pembina Cabang beserta jajarannya, Mas Heru Triatmojo. Ini saudaranya Pak Bambang Triatmojo, Pak. Ini Mas Heru Triatmojo, Pak Aswin. Cuma beliau sangat sederhana orangnya, tidak kayak saudaranya Pak Bambang Triatmojo. Di sebelahnya yang punya pasar, ini orang kaya ini, yang punya pasar, semuanya ada di sini, Pak Haji Kamilan. Ada Pak Harto yang punya jalan, Pak, ini beliau ini yang punya penguasa transportasi di Bontang, Kepala Dinas Perhubungan. Di sebelahnya yang punya bangunan ini Pak Kadis PU. Ini yang mewakili Pengadilan Negeri, Pak Sarudin ini. Ada perwakilan Pengadilan Negeri. Penguasa Bontang Selatan, Pak Camat, Pak Ali, Pak dari Polres yang mewakili, yang ya, ini yang punya pasar ini, seluruh pasar di Bontang. Pak Andi Perenrengi, Pak Sarudin, Pak Hasman, ibu-ibu, bapak-ibu sekalian yang tidak bisa sebutkan persatu, terima kasih untuk semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini kok silo ya lampunya ini ya. Digelapin aja deh, enggak apa-apa. Orangnya ganteng juga kok, biar gelap kalau enggak apa-apa. Biar lebih terang ini, Pak. Alhamdulillah wa syukurillah, di siang hari ini kita bersyukur karena kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, penuh rasa kegembiraan di tempat ini dalam rangka acara launching ya Pak Edwin ya. Apa ya? Acara launching. Launching Pasar Siap Kris, Bapak. Launching Siap Kris. Pasar Siap Kris. Iya. Launching Siap Kris di Pasar Tamrin. Mudah-mudahan acara ini berjalan sukses tanpa kendala apapun dan mendapatkan pahala dari Rasulullah Ta'ala.
Oh, ada juga orang tua kita Pak Haji Isran, ini Ketua Lembaga Adat Bontang Kuala. Terima kasih Pak Isran. Saya tentu senang dan bangga ketika beliau hadir di Bontang ini. Saya kalau Bank Kaltim-Tar yang nelpon dan Bank Indonesia yang nelpon mau datang ke Bontang itu, saya pasti senang Pak. Karena kenapa? Ini pasti duit yang mau dibicarakan. Atau jangan ada lagi mau dikasih kita duit atau pinjaman bagi masyarakat Bontang. Itu pasti saya senang. Mulai tadi pagi saya tanya ajudan saya, dari itu acara Bank Kaltim-Tar jam berapa? 1:30. Oh, 1:30. Nanti ingatkan saya ya. Di Guntung sebelum makan saya tanya lagi, Bank Kaltim-Tar itu acara jam berapa? 1:30 Pak, enggak berubah. Terakhir sepulang ke rumah ganti baju itu jam berapa Bank Kaltim-Tar? Dan mungkin dalam hati dari Bapak ini kok nanya terus. Kenapa? Karena Bank Kaltim-Tar yang punya cara. Bank Kaltim punya cara itu pasti duit. Pasti duit yang dibicarakan. Kalau duit, inilah yang buat kita bahagia semuanya. Memang tidak semuanya kita bahagia kalau duit, tapi kalau tidak ada duit setengah mati. Bapak sekalian, sekarang ini sudah disampaikan tadi Pak Edwi dan Pak Aswi bahwa sekarang ini Indonesia telah memasuki industri 4.0 atau kalau bahasa Bugisnya itu 4.0. Itu bahasa Bugis. Semua harus ke sana. Dan mungkin juga ada berkahnya pandemi ini Pak. Karena dengan pandemi ini kita dipaksa dan harus untuk mengikuti apa yang telah kita laksanakan sekarang ini. Saya dulu atau mungkin kita semua, kalau tidak ada pandemi mungkin kita tidak begitu memahami namanya digital. Atau mungkin sampai sekarang kita nggak tahu. Dengan pandemi ada hikmah di balik itu, sehingga kita bisa meeting dengan virtual. Kita bisa meeting dengan secara online dan lain semacam. Bahkan kita belanja secara online. Itu juga berkahnya sebuah pandemi. Walaupun sebenarnya memang kita dipaksa masuk industri 4.0. Ini juga sering kusampaikan pada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Bontang untuk terus berinovasi. Ikuti perkembangan zaman, ikuti perkembangan teknologi. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi ini apabila kita tidak ikuti maka kita akan ketinggalan. Karena perkembangan teknologi itu begitu cepat, cepat sekali. Kapan kita diam maka kita akan ketinggalan. Inilah industri digital. Di samping itu digital ini sangat cepat, transparan, gak usah lagi kita takut bawa apa-apa. Kris ini sungguh luar biasa. Apa saja kita mau beli cukup dengan HP, begitu cocok jadi selesai. Kalau misalnya kita bawa duit, belanja di mall, belanja di pasar, belanja di mana-mana, terkadang misalnya harganya 4.750. Atau kalau di mall itu biasanya 4.999. Itu pasti udah kita kasih 5.000, pengembaliannya nggak perlu lagi. Tapi kalau dengan sistem digital, berapapun komanya itu aja yang dibayar. Kalau 4.999 maka itu aja yang dibayar, 499. Tapi kalau uang 5.000 manual pasti tidak kembali. Nah apalagi laki-laki yang belanja, yang jualan cewek-cewek, sudahlah, tidak bakalan kembali itu. Pak Camat Bontang Selatan pernah saya dapat di Big Mall, belanja dia, istrinya berjauhan, saya intip-intip dia dengan siapa lagi di bawah Pak Camat ini di Big Mall, belanja dia. Pertanyaannya banyak sekali. Karena yang menjual itu cewek, saya di belakang sebelah, Pak,
Kalau mau beli aja, jangan terlalu banyak bertanya. Begitu dia bayar, karena harganya itu celana jeans 490.000, Pak Camat langsung pergi. Begitu diambil celananya, langsung pergi. Masih ada 10.000 sisanya. Dipanggil sama Mbak, mas, ada sisanya. Udah deh, ambil aja. Itu keluhannya Pak Camat. Kenapa? Karena manual, jadi 500.000 disimpan duitnya. Saya lihat duitnya itu baru-baru. Sebelah ini pasti honor ini. Ini hasil honor ini nih. Karena masih baru-baru 100-nya. Sebelah ini pasti baru-baru ngambil di ATM bakal tim Tara ini. Dan dibayar. Tapi kalau digital Pak, nah waktu itu saya yakin Pak Camat belum pakai kris. Tapi sekarang saya yakin sudah pakai kris. Jadi ketika dia belanja pakai kris, makanya dibayar 490.000. Masih ada sisa 10.000. Itulah gunanya kita memakai yang namanya digital. Nah, itulah gunanya pakai digital. Bayangkan Pak, kalau 10.000 itu dipakai anak-anak di rumah. Buat istri beli cabai, apalah semacam. Terus kedua aman, nggak perlu bawa duit kemana-mana, dompet segala macam. Apalagi bapak-bapak sekarang ini HP-nya itu luar biasa Pak. Maksudnya luar biasa pegangannya. Bahkan kalau keluar tanpa bawa HP rasanya tidak lengkap. Bahkan juga ada sebagian laki-laki kalau tidak bawa HP jantungan. Kenapa jantungan? Ya karena ada rahasia di HP-nya. Kalau Pak Kepala Disperindakup aman, dia bebas ngasih HP-nya istrinya. Sama dengan Pak Harto, ya, bebas dia. Yang bahaya itu yang diperendengi, HP-nya terlalu banyak kuncian. Pak Andi Sunarti selalu bilang sama saya, Pak Wali, selama Bapak jadi kepala PT Pasar, HP-nya itu susah dibuka. Sudah kenapa? Terlalu banyak kunciannya. Tinggal enak. Inilah pentingnya sebuah digital. Dan saya berterima kasih Pak Edwin bisa memberikan dorongan dan dukungan kepada pelaku usaha, khususnya Bentor, Becak Motor Bontang Kuala. Saya mudah-mudahan nanti bukan hanya Bentor saja nanti dibina, mungkin juga nanti pedagang pasar di sini juga diberi di bawah supaya pada saat pelaksanaan transaksi bisa berjalan cepat, aman, lancar. Apalagi sekarang kita lihat perkembangan, mudah-mudahan sampai tadi Pak Aswin terkait masalah inklusi keuangan dan literasi ekonomi yang sekarang ini begitu luar biasa berkembang. Dan alhamdulillah saya juga senang atas penilaian dari Bank Indonesia bahwa Bontang ini salah satu pemakai digital yang terbaik di Kalimantan Timur. Itu pertanda bahwa ketika masyarakatnya sudah mengarah kepada digital, berarti masyarakatnya itu sudah maju. Semakin banyak orang memakai digital, maka itu pertanda bahwa masyarakat kita masyarakat yang modern. Dan alhamdulillah pertumbuhan ekonomi juga kita di Kota Bontang ini di luar sektor non-migas juga sangat tinggi. Itu juga penilaian di Bank Kaltim-Dara, Bank Indonesia. Itu kenapa? Karena begitu banyak kegiatan-kegiatan kita lakukan, dan ini sejalan visi misi saya dengan Ibu Wakil untuk bagaimana menjadikan Kota Bontang ini kota pariwisata dan sentra UMKM. Alhamdulillah di ulang tahun yang ke-23 ini Kota Bontang kami mengusung tema pariwisata maju UMKM bangkit. Hampir setiap bulan, hampir setiap minggu kita ada kegiatan-kegiatan bazar, kegiatan-kegiatan pameran, kegiatan-kegiatan yang lain yang ujung-ujungnya adalah bagaimana pemberdayaan daripada ekonomi lokal khususnya para pelaku UMKM. Nah alhamdulillah. Nah ini juga tidak lepas dari bantuan daripada Bank Kaltim-Dara yang senantiasa memberikan dorongan kepada pemerintah khususnya dalam hal pengembangan ekonomi mikro. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terima kasih sekali lagi. Tadi Pak Edwin, kakanda saya bisik-bisik, Pak Wali, Bapak lihat tadi waktu mau di sini, saya bilang lihat Pak, saya tahu sebelah.
ada mobil bantuannya Bangkal Timtara di situ, alhamdulillah. Terima kasih Pak Edwin. Ya jujur saya sampaikan bahwa memang Bontang ini sangat butuh dengan armada. Sebagai armada kita ini sebenarnya sudah perlu peremajaan. Mudah-mudahan juga Bank Indonesia tahun depan ada bantuan dan traktir untuk kita. Ya. Sekaligus dari Bangkal Timtara ada lagi satu traktir. Insya Allah Pak Aswin, kami tidak menolak Pak kalau memang mau dikasih truk. Pokoknya truk apa saja insya Allah kami terima. Begitu pun yang lain insya Allah mudah-mudahan. Nah ini mall pelayanan publik kita ini mulai bulan Oktober kemarin. Oktober kemarin kita launching oleh Pak Wakil Gubernur Pak Hadi Mulyadi. Dan ini terus terang ini adalah kolaborasi antara kami. Jadi ini tidak ada APBD di sini. Kami semua APBD di bawah Pak Kadis Perindakop. Kita mampatkan di tempat ini untuk menjadi mall pelayanan publik. Dan mudah-mudahan tidak waktu lama nanti dari Kemenpan RB telah memberikan rekom untuk peningkatan pelayanan khususnya pelayanan publik yang ada di Kota Bontang ini. Dan pada Bapak Ibu sekalian, ini manfaatnya sangat luar biasa. Mudahan setelah kita selesai acara ini, maka Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini mencoba mempromosikan atau memberitahukan kepada tetangganya, kepada toko-toko terdekat di rumahnya, atau kepada ojek-ojek dan semacam. Di Jakarta Pak Edwin, itu mobil transportasi umum, mobil angkot, itu semua serba digital. Jadi ketika masuk di mobil itu harus pakai HP. Sudah mobil angkot Jakarta itu sudah pakai digital, pakai kris. Begitu masuk langsung terbuka pintu. Kalau tidak terbuka nggak bisa kayak parkiran. Namun Pak Kamilan nanti parkiran juga sudah pakai kris. Jadi alhamdulillah mobil masuk nggak transparan, akuntabel, cepat dan semacam. Nah kalau misalnya parkiran di pasar, seluruh pasar kita ini belum ada alatnya untuk kris, cepat bikin proposal ke Bangkal Timtara supaya alatnya sudah bisa dipasang. Itu tadi maksud saya, cepat. Nah, insya Allah mudahan didukung Pak. Dia bilang, ini Pak orang-orangnya Bangkal Timtara begini saya. Siap Pak, kami Pak. Mudah-mudahan ya, kalau perlu di Bontang Kuala sebagai daerah wisata, Bangkal Timtara menjadi bapak angkat di sana. Di Poles mulai parkirannya, ada tempat krisnya dan semacam. Sekira demikian saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas nama pemerintah. Mengucapkan terima kasih kepada Bangkal Timtara, Bank Indonesia yang senantiasa banyak memberikan kontribusi terhadap pemerintah Bontang, dan ucapan terima kasih pula atas sinergi dan kolaborasi yang selama ini terbangun. Semoga ke depan kami juga siap untuk membantu Bangkal Timtara sebagai bank pemerintah daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Basri Rase untuk kata sambutannya. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu launching Pasar Siap Kris. Mbak Maya, mau nanya nih, Apa Mbak sih, Maya Tia? ini pengguna kris enggak? Tentu. Oke. Kira-kira manfaatnya apa aja sih Mbak untuk penggunaan kris ini sendiri? Jadi ya Jen, kalau kita pakai kris, kita tuh nggak perlu bawa dompet. Kita cukup bawa handphone kita. Jadi dia tuh cashless Jen. Jadi aman sih buat kita. Oke. Ya benar. Jadi aman banget ya Mbak, apalagi Aman untuk transaksi-transaksi besar kita nggak perlu bawa uang segepok kali ya? Iya, nggak Oke. perlu kita nenteng-nenteng tas dengan uang yang banyak Jen. Baik. Jadi langsung bawa kayak handphone saja kita bisa. Kira-kira dengan kris ini sendiri aman nggak sih Mbak yang Mbak rasakan? Aman sekali. Jadi dengan kris
kita tuh membantu mencegah peredaran uang palsu, Cian. Selama ini kan banyak beredar uang palsu. Kasihan Betul. pedagang-pedagang kecil yang menerima uang, Iya. ternyata uangnya palsu. Kasihan ya, sekali Mbak ya. Cin ya. Nanti kalau kita pakai kris, kita pasang di semua pedagang pasar Taman Rawa Indah. Semudah itu ya, Iya, Mbak ya, benar. dengan kris sendiri. Baik, manfaatnya kira-kira untuk pelaku usaha sendiri apa ya, Mbak ya? Kalau untuk pelaku usaha, satu, transaksi itu dicatat dengan rapi, Cin. Baik. Ya, kita bisa cetak rekening koran tiap hari pun kalau mau bisa kita cetakan, Cin. Baik, nanti dibantu ya Baik, sama siap. pihak Bank Siap, Kaltentara. Cik. Selain itu, untuk dari segi keamanan pun juga transaksinya dijamin aman ya, Mbak ya? Benar sekali. Baik. Tanpa menunggu waktu lama, dengan hormat kami mengundang kepada yang terhormat Bapak Basri Rase untuk dapat maju ke depan selaku Wali Kota Bontang. Lalu yang terhormat Ibu Haja Najira SE selaku Wakil Wali Kota Bontang. Bapak Aswin Gantina selaku Kepala Tim Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Bapak Muhammad Edwin selaku Direktur Operasional dan Manajemen Resiko PT BPD Kaltim Kaltara. Bapak Asharudin selaku Pemimpin Cabang PT BPD Kaltim Kaltara Cabang Bontang. Bapak H. Kamilan selaku Kepala Dinas Disperendakop. Lalu kepada Ibu Rafida atau perwakilan dari Bapenda, mohon untuk dapat maju ke depan. Dan kepada seluruh Kepala Dinas dan Forkopimda Kota Bontang untuk dapat bersama-sama maju, kita menyaksikan launching Pasar Siap Kris. Baik, kepada Bapak Ibu yang kami hormati, kita bersama-sama akan menyaksikan launching Pasar Siap Kris untuk mendukung era kemajuan digital keuangan. Mari kepada para Bapak dan Ibu untuk dapat meletakkan tangannya di mesin tablet yang telah kami sediakan. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Mohon untuk meletakkan. Mohon untuk ditahan. Five, four, three, two, one, zero. Toko buku Ija untuk dapat maju ke depan, kami persilahkan. Silakan Ibu. Kepada Bapak Asyarudin, kami persilakan untuk dapat menyerahkan.
Baik, kepada Ibu Nur Hadijah selaku pemilik toko baju Ija saat ini menjadi pengguna kris jadi untuk transaksi keuangannya. Dimohon untuk tetap berada di tempat Ibu Nur, silakan. Selanjutnya kita akan melakukan penyerahan kris kepada juru parkir pasar dan juru pungut retribusi yang dengan ini diwakilkan oleh Bapak Hermanto dan Roni dan kembali akan diserahkan langsung oleh Bapak Asyarudin selaku pemimpin cabang PT BPD Kaltim Kaltara Cabang Bontang. Baik, untuk pembayaran parkir pun kita sudah support untuk kris sendiri. Mohon untuk aplausnya kepada para hadirin. Terima kasih Pak Asa. Selamat Bapak. Untuk selanjutnya penyerahan kris kepada perwakilan Masjid Besar Al Istiqomah kepada Bapak Yusran Taib selaku Ketua Takmir Masjid Besar Al Istiqomah, kami persilakan maju ke depan. Ya, kepada Bapak Asar kami persilahkan kembali Bapak untuk menyerahkan. Baik, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih kepada Bapak Yusran Taib. Kepada Bapak Ibu tamu undangan untuk mohon dapat tetap di tempat bersama para perwakilan. Karena kita akan memasuki sesi foto bersama. Baik. Nanti Mungkin bisa lebih ke belakang. Ya, Bapak mohon maaf, Bapak dua diem. Ya. Mohon maaf mundur sedikit Pak. Ya. Boleh, silakan. Kita hitung 1, 2, 3. Jempol 1, 2, 3. Gaya bebas mungkin. Oh baik, terima kasih. baik, terima kasih Bapak dan Ibu dapat Terima kasih kembali Bapak Ibu, ke kami tempat persilakan untuk dapat masing-masing. kembali Silakan Bapak. ke tempat. Terima kasih Pak Wisma. Terima kasih Ibu Ija. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kesediaannya. Silakan menempati posisi kembali. Baiklah, saat ini kita telah sampai kepada penghujung acara. Namun sebelumnya akan ada simulasi untuk penggunaan kris, meninjau pasar oleh para tamu undangan, dan launching pembayaran kris becak motor wisata, serta penyerahan bantuan CSR Bangkal Timtara yang akan ditemani oleh panitia. Kami mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada kata ataupun perbuatan dalam rangkaian acara ini yang mungkin salah. Kami juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada setiap pihak yang terlibat dalam acara pada hari ini. Akhir kata kami pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ya. selamat siang. Selanjutnya ini akan ada pemotongan pita untuk becak motor dan persembahan CS Care dump truck oleh Bangkal Tim Tara. Baik, kepada rekan-rekan panitia untuk membantu mengarahkan para tamu undangan ke parkiran bawah. Karena akan dilakukan launching pembayaran kris beca motor wisata serta penyerahan bantuan CSR dan meninjau pasar untuk penggunaan kris. Baik. untuk dapat membantu mengarahkan tamu undangan agar dapat melakukan kegiatan berikutnya, yaitu meninjau pasar dan menggunakan simulasi kris. Kami persilakan pada Bapak dan Ibu untuk meninjau pasar dan simulasi penggunaan kris bersama rekan-rekan panitia untuk mendampingi, dan kemudian ke lantai bawah, ke parkiran bawah untuk launching beca motor. Terima kasih.
Lagi terima kasih.
Gak ada lagi tuh antrian panjang di kasir. Tinggal pindai kode QR-nya, masukkan nominal, klik bayar, dan yap, transaksi selesai. Ayo, pakai Kris. Membangun Indonesia, Pangkal Tintara, menjadi bank yang terdepan, berjuang dengan nurani. Kami ada untuk menjawab kebutuhan. Apa? Ayo. Terhormat. Belum banget juga. Satu lagu terakhir dari kami, semoga dapat menghibur semua peserta senam pagi. Sekalinya bocor ke TV suara kita. Sebuah lagu terakhir dari kami. Oke, baik, rekan Audi. Rekan Oji, silakan. Yang
sampingku setiap hari, jadi sandaran ternyaman saat ku lemah, saat ku lelah. Tersadar tinggal sendiri, merenungi semua yang tak bisa ku putarkan kembali seperti dulu. Ku bahagia tapi semuanya hilang tanpa sebab. Kau hentikan semuanya. Terluka menangis, tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu, menanti kau tuh kembali. Jujur ku tak ingin engkau pergi, tinggalkan semua usaha di sini. Tak tertahan air mata ini, mengingat semua yang telah terjadi. Ku tahu. Gak selesai lagu. Udah dong, selesai. Iya bos, bentar, ini lagi di bank, lagi ngantri nih. Iya, bentar. Apa? Bukan hanya itu, terkadang hal menyebalkan kerap kali muncul. Ketika hal di luar genggaman kita muncul, hanya satu solusinya. Tenang, gak usah khawatir. Sekarang transaksi sudah dalam genggaman kamu dengan digital banking Bank Kaltim Tara. Dengan digital banking, kamu bisa mendapatkan fitur-fitur seperti informasi saldo, informasi mutasi rekening, transfer antar rekening Bank Kaltim Tara, dan ke bank lain, pembayaran maupun pembelian. Kamu nggak perlu takut lagi telat bayar denda bulanan atau kelaparan karena telat dikirimin orang tua. Dapat diakses melalui smartphone dan komputer melalui jaringan internet di mana saja dan kapan saja. Dan gak akan ketemu hal-hal yang menyebalkan dan bikin ribet, malah buat happy. Ayo bergabung bersama Bank Kaltim Tara. Semua ada dalam genggaman.